Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga edisi Kamis 22 Mei 2025. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini sebelum mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu, sebab tak terbilang kebaikan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Tak berkesudahan, kasih dan setiamu kami alami dalam perjalanan hidup ini. Mensyukuri segala berkat yang boleh kami nikmati dari waktu ke waktu yang Engkau nyatakan bagi kami semua. Bahwa Engkau Tuhan Allah yang terus berpengapa dalam hidup masing-masing kami. Saat ini melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, kami akan mendengarkan lagi firman sebagai pedoman kami untuk melangkah menjalani kehidupan ini. Maka kami mohon dimanapun kami berada, Roh Kudus menuntun kami, supaya kami memahami firman-Mu dan terus didorong untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Maka terpujilah Engkau, ini kami yang berdoa demi Kristus Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 4b sampai ayat 5. Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-5 ditulis seperti ini. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Tema renungan kita adalah hukum kedurhakaan dengan kasih Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita hidup di zaman di mana kedurhakaan tampaknya semakin marak. Standar moral dianggap relatif, kebenaran dianggap subjektif, dan kesetiaan pada nilai-nilai Alkitabiah seringkali malah mendapat cemoohan. Dalam dunia seperti ini, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah mengikuti arus dan mencari penerimaan dunia, atau berdiri teguh dalam kebenaran dan menghadapi kemungkinan penolakan? Bacaan Alkitab hari ini melukiskan kontras yang tajam. Ada mereka yang setia hingga mati, yang menolak untuk berkompromi dengan kejahatan meski harus membayarnya dengan nyawa mereka. Di sisi lain, ada mereka yang memilih jalan kedurhakaan, menolak kebenaran dan mengikuti penyembahan palsu. Ada dua kenyataan yang diungkapkan dalam teks ini. Pertama, kedurhakaan memiliki konsekuensi serius. Kata dipenggal mengingatkan kita akan harga yang kadang harus dibayar untuk kesetiaan kepada Kristus. Namun, di balik kenyataan pahit ini, tersembunyi kebenaran kedua yang penuh pengharapan, bahwa kasih Kristus yang memulihkan. Mereka yang mati karena iman, hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Pengorbanan mereka tidaklah sia-sia. Penghinaan sementara digantikan dengan kemuliaan kekal. Wahyu 20 ayat 4b sampai 5 memberi kita perspektif yang melampaui masa kini. Ketika kita menyaksikan kemerosotan moral dan spiritual di sekitar kita, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak berpangku tangan. Dia adalah hakim yang adil, yang pada waktunya akan menghukum kedurhakaan. Bukan karena dia haus akan pembalasan, tetapi karena keadilannya yang sempurna tidak dapat membiarkan kejahatan berlanjut tanpa batas. Namun, disinilah kasih Kristus memancarkan keindahannya yang luar biasa. Di tengah gambaran penghakiman, kita melihat janji pemulihan. Kasih-Nya tidak meniadakan keadilan, tetapi menawarkan jalan keluar. Kristus sendiri yang telah menerima hukuman di kayu salib agar kita yang percaya tidak perlu menanggungnya. Dia menghukum kedurhakaan tetapi memberikan pengampunan bagi mereka yang bertobat. Bagaimana kita merespon kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, ketika kita melihat kejahatan seolah-olah menang, ingatlah bahwa itu hanyalah sementara.
Tuhan sedang bekerja menurut waktunya dan keadilannya pasti akan terlaksana. Kedua, kita dipanggil untuk menjadi agen keadilan maupun kasih. Menentang kedurhakaan tidak berarti kita membenci pendosa, tetapi justru mengasihi mereka untuk membagikan kebenaran yang membebaskan. Kita menyuarakan standar moral Allah bukan dengan arogansi, tetapi dengan kerendahan hati, menyadari bahwa kita sendiri adalah penerima kasih karunia-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mungkin saat ini kita merasa seolah kedurhakaan mengelilingi kita, entah di tempat kerja, di lingkungan sosial, atau bahkan dalam keluarga. Mungkin kita merasa tertekan karena mempertahankan standar iman di tengah kebiasaan yang semakin menjauh dari nilai-nilai Kristiani. Ambillah penghiburan dari ayat ini. Tuhan melihat kesetiaan kita. Setiap penolakan terhadap kompromi, setiap kesediaan untuk menanggung ejekan demi namanya, diperhatikan oleh-Nya. Dan meskipun kita menentang kedurhakaan dengan tegas, kita melakukannya dengan hati yang dipenuhi kasih Kristus. Karena kita sendiri telah mengalami kasih yang mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak menunjukkan jari dengan sombong, tetapi mengulurkan tangan dalam belas kasihan. Mari kita memohon agar Tuhan memberi kita hikmat untuk bersikap dan bertindak, sambil kita menantikan penggenapan firman-Nya dan kedatangan kerajaan-Nya dalam kepenuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama melalui renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Kami bermohon kiranya firman-Mu ini akan terus memperlengkapi kehidupan kami, supaya kami akan melangkah dalam iman, dalam kesetiaan. Apapun konsekuensi kami dalam mempertahankan iman, kami tidak akan berkompromi, kami tidak akan mau memilih jalan kedurhakaan, tapi kami akan tetap setia kepada-Mu sambil percaya bahwa Engkau Allah yang adil, yang memperhatikan segala sesuatu dan yang bertindak dalam waktu-Mu, dalam keadilan-Mu, tapi juga dalam kasih yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Kiranya ini akan terus memotivasi kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengaku percaya dan mengikut Dikau. Sambil kami bermohon, berkat-berkat-Mu Tuhan terus dinyatakan bagi kami semua dalam setiap perjuangan-perjuangan hidup, dalam aktivitas yang kami jalani sehari-hari, baik secara pribadi tapi juga tentu bersama keluarga rumah tangga kami masing-masing. Semua akan menikmati curahan dan limpahan berkat yang daripada Tuhan. Apa yang kami kerjakan dan upayakan, kami usahakan, dibuka-bukakan jalan oleh Tuhan. Segala rencana-rencana hidup, kerinduan-kerinduan kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Namun jika Tuhan mendapati juga di waktu-waktu ini kami harus menghadapi rupa-rupa pergumulan, maka kami bermohon kasihani kami Bapa. Berilah pertolongan-Mu bagi kami untuk melewati berbagai pergumulan-pergumulan di tengah kehidupan ini. Segenap aktivitas kehidupan kami, kerja dan juang kami percaya akan ada dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Tiap langkah hidup kami disertai oleh Tuhan, sehingga kami menikmati damai dan sejahtera yang berasal daripada-Mu. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kehidupan kami. Kami bawa semuanya dalam kasih dan kemurahan-Mu. Sambutlah kami yang berdoa demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Demikian, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, bagikan video ini, dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.